Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saya ucapkan alhamdulillah syukur yang banyak ya, karena saya sebagai alumni Hambalang pendukung Pak Prabowo sudah 3 kali, tapi yang sekarang ini, yang terakhir ini, beliau berhasil dilantik. Saya bersyukur yang sangat besar, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, bahwa pemerintahan Bapak Prabowo selama 10 hari ya, hanya 10 hari sudah menangkap ya, koruptor dari 6 kasus korupsi ya. Alhamdulillah, mari kita ikuti beritanya bersama. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa bagi presiden yang didamba-dambakan ya. Bahkan termasuk dari 6 jenderal ya di dunia, termasuk dari 6 jenderal di dunia yang disegani oleh dunia ya, termasuk 6 besar dunia. Mari kita ikuti bersama. Publik sedang menyoroti kinerja Presiden Prabowo Subianto yang baru dilantik 10 hari. Pasalnya, puluhan koruptor ditangkap seusai Prabowo resmi menjabat menjadi presiden. Lantas, inilah deretan koruptor yang ditangkap dalam kurun waktu 10 hari. Akun media sosial Gerindra turut memposting ulang berita terkait deretan koruptor yang ditangkap seusai Prabowo menjadi presiden. Yang pertama adalah PT Aset Pasifik. Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap pejabat PT Aset Pasifik dan Darmex Plantations sebagai kasus dugaan TPPU yang melibatkan PT Duta Palma Group. Yang kedua, kasus Ronald Tanur. Diketahui 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya terjaring OTT pada Rabu 23 Oktober. Ketiga hakim ditangkap karena dugaan suap dalam kasus pembebasan Ronald Tanur. Kemudian yang ketiga, pegawai Menteri Pertanian terima suap. Mentan Amran mencopot 3 pejabat eselon 2 dan 3 yang terbukti menerima suap mencapai 10 miliar rupiah. Pencopotan ini dilakukan hanya dalam hitungan menit. Saat ini pelaku sedang diperiksa oleh Itjen Kementan guna mengetahui adanya indikasi dari pihak lain. Yang keempat adalah korupsi Tol Padang Pekanbaru. Mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Sumatera Barat, SF, ditetapkan sebagai tersangka. Adapun SF menjadi tersangka dalam kasus korupsi ganti rugi lahan untuk pembangunan Tol Padang Pekanbaru. Yang kelima, korupsi Jembatan Timbang Pontianak. 4 tersangka dalam kasus Jembatan Timbang di Kota Pontianak, Kalimantan Barat resmi ditahan pada 21 Oktober 2024. Keempat tersangka diduga terlibat pidana korupsi pada proyek pembangunan gedung Jembatan Timbang Pontianak. Kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar 1,4 miliar rupiah. Dan yang keenam, korupsi impor gula. Terbaru, Kejaksaan Agung telah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015 hingga tahun 2016. Tom Lembong berperan memberikan izin impor 105.000 ton gula mentah. Nah, demikianlah, semoga kita dapat ya mengambil manfaatnya ya, karena yang merugikan negara ini adalah korupsi. Oleh karena itu saya setuju, saya dukung, karena korupsi inilah yang merupakan penyakit ya, sebagai istilahnya ya, tikus-tikus kantor harus ditumpas ke akar-akarnya, karena inilah yang menjadi penyakit di negeri ini. Saya dukung ya. Saya sebagai alumni Hambalang, saya dukung 100%. Sukses. Semoga sukses selalu untuk Bapak Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.